Justru menurut saya ketika pertarungan Pilwali ini dijadikan ajang sebagai adu gagasan, adu visi misi, adu pemaparan soal bagaimana calon A atau calon B atau 01, 02, karena kan sudah ada nomor urut 01, 02 menyampaikan harapannya, menyampaikan mimpinya untuk Kota Pasuruan ke depan. Halo Pak Galih. Halo Pak Yogi. Pagi Pak Yogi. Iya, ini kita lagi ngomongin soal Pilwali ini ya. Mungkin hari ini Jandoman. Hari ini kayaknya kampanyenya sudah lebih dari 10 hari ya. Soalnya pirang dino ya sumpah loh jadi mulai masuk di masa ini dan 10 hari, udah hampir 2 minggu ini kampanye. Oh iya. Tak terasa ini udah hampir 2 minggu lebih. Kan ya beda kampanye model saiki kayak penyakit gini tadi gak kayak biyen kan nyomel kampanye. Tapi kita lihat juga beberapa calon juga sering turun kok ya mengadakan pertemuan-pertemuan terbatas seperti itu gitu ya. Yang saat ini digelar. Tapi sejauh ini dari kacamata teman-teman jurnalis antusiasme dari masyarakat, kemudian sosok calon, kemudian isu-isu yang berkembang. Termasuk saya pikir seringkali kita mengulang isu-isu yang sama kaitannya dengan status calon, status dalam artian omahe ngendi, ijazah opo. Ini masih diulang lagi padahal itu kan sudah selesai di tataran proses administrasi pencalonan. Ini namanya kampanye kan akhirnya saling juga harus beradu strategi gitu. Melihat ini gimana Pak Galih untuk beberapa Pilwali di tengah pandemi? Kalau saya melihat ketika kampanye ada black campaign, ada upaya-upaya untuk menjatuhkan lawan dengan mencari kesalahannya, itu kan sudah menjadi hal yang umum, maksudnya sudah menjadi rahasia publik. Ketika Pilwali ya pasti ada serangan. Ya, namanya Pilwali ini kan kontestasi, ibaratnya pertandingan. Dia pasti semua pihak-pihak yang bertarung dalam Pilwali ini juga pengennya menang, dia pasti melancarkan strategi. Ya termasuk ketika kemarin menjadi polemik soal gelar sarjananya masing-masing calon. Itu sampai sekarang belum kelar kayaknya. Status kependudukan hanya masing-masing calon. Nah, itu kan menjadi polemik. Nah, saya kira dengan Mika yang ada itu memang sampai hari ini masih tetap menjadi perbincangan di beberapa grup WA ya, percakapan itu ya, yang polemik itu. Jadi masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan serangan-serangan seperti itu. Saya kira politik identitas ini sudah sedikit ibaratnya bukan orang pro dulu tidak bisa nyalon, tidak seperti itu kalau kondisi hari ini. Bukan putra daerah, mereka tidak punya pilih ya. Selagi itu sah-sah saja ya tidak masalah gitu. Kalau selagi itu warga negara Indonesia ya tidak masalah, mau mencalonkan di mana saja ya tidak ada masalah gitu. Kenapa harus dipersoalkan? Termasuk soal gelar seseorang ya kan. Yang menjadi persoalan ketika seseorang ini tidak pernah menempuh pendidikan sarjana terus mencantumkan, itu yang menjadi persoalan. Tapi ketika itu mereka sudah pernah sekolah perguruan tinggi dan mencantumkan, itu ya tidak masalah. Dan ketika mencalonkan tidak menggunakan gelar S3 ya tidak masalah gitu, karena syarat hak pribadi syarat minimal mendaftar atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu kan SMA. Ya, sekalipun punya ijazah S3 tidak dicantumkan ya tidak masalah. Kan tidak ada yang mempersoalkan, toh syaratnya sudah memenuhi. Bahkan ketika sudah memasuki tahapan kampanye, artinya persoalan administrasi itu sudah selesai dan sudah clear. Nah, ini saya kira ini tiap jitunya masing-masing tim untuk berusaha memberikan gambaran, ini tidak sarjana, ini bukan orang Kota Pasuruan, ini itu. Tapi ya saya kira ketika isu itu ke masyarakat ya
nggak tahu ya, tapi saya kira kurang efektif lah. Justru menurut saya ketika pertarungan Pilwali ini dijadikan ajang sebagai adu gagasan, adu visi misi, adu pemaparan soal bagaimana calon A atau calon B atau 01, 02, karena kan sudah ada nomor urut 01, 02 menyampaikan harapannya, menyampaikan mimpinya untuk Kota Pasuruan ke depan. Nah sejauh ini Pak Kades, sejauh ini ya kaitannya dengan gagasan, adu gagasan dan sebagainya, turun ke bawah, kemudian kita sebagai jurnalis yang melihat keadaan itu, termasuk kemarin soal munculnya isu seragam dan sebagainya yang kaitannya juga dengan program, ya berkaitan juga kan, bagaimana melihat kondisi ini? Apakah mereka sudah banyak mengeluarkan model visi misi, model gagasan itu, atau memang sepenuhnya belum ditangkap oleh masyarakat? Ya kampanye ya 01, 02 ini saya kira sudah turun ke lapangan, menyapa masyarakat langsung. Mereka juga sudah mengeluarkan jurus-jurus mereka atau program, ibaratnya wong dodolan ini sudah menawarkan dodolan ini loh, programku ini aku dodolan ini. Nah sudah banyak yang ditawarkan ke masyarakat. Nah cuma kan memang wong dodolan ini kan masa kampanye 71 hari ya, saya kira selama 71 hari ini dimaksimalkan ke masing-masing calon untuk terus membranding dirinya bahwa, atau terus ini saya pengen seperti ini, menawarkan dodolannya terus itu. Gitu. Jadi jangan sampai Pilwali ini menjadi ajang hate speech, menjadi ajang ujaran kebencian dari masing-masing calon ya, karena ya kita kan pengennya pilkada ini tetap berjalan aman, damai, sejuk, sejahtera kan gitu, mencari atau menghasilkan produk politik yang baik, yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan kondisi Kota Pasuruan sekarang. Kan, apalagi kondisinya hari ini kan juga di tengah kondisi pandemi ya. Biasanya ini kan isu yang sering dibawa dalam proses kampanye itu kan melakukan perbaikan terhadap pendidikan dan kesehatan. Nah melihat ini sudah ketangkep nggak ya, sempat dari teman-teman jurnalis sendiri, konco-konco, iki apa programmu kalau meningkatkan proses kesehatan di kota ini, ono rumah sakit, purut, apalagi ya yang sekarang konsentrasi juga terhadap proses pelayanan dan sebagainya. Sepertinya kan masih panjang, meskipun tapi sudah 2 minggu ini sudah ditangkap atau tidak, ini belum kita dengar juga sih ya. Saya kira sudah lah. Sesama paslon sama-sama menawarkan soal program-program kesehatan, program-program pendidikan. Ada yang menawarkan, kalau untuk pendidikan ya ada yang menawarkan soal kenaikan honor guru, terutama kemarin guru-guru saling Madin. Klaim ya, guru Madin saling klaim, yang satunya dengan program petahana, tak naik norong terus, yang calon masih rencana mau menaikkan sebelah gitu ya, nomor 1. Terus soal seragam juga kemarin yang juga sempat jadi polemik kan, karena kalau saya melihat secara umum ya, jadi ini kan ada mungkin tidak ada maksud ya, cuma kan ada kalimat yang disampaikan ke halayak umum ini kan tidak baik gitu loh. Jadi menimbulkan polemik. Oh ya, postingan di media sosial itu ya, yang kemarin awalnya itu kan. Ya, saya kira ya itu tadi sudahlah fokus terhadap program-programnya, baik 01, 02, fokus programnya seperti apa, paparannya seperti apa, ya kan. Nah, ini Kota Pasuruan akan dibawa kemana? Jadi sudah menghindari isu-isu yang kalau dari sudut pandang jurnalis sendiri, saya kira ya berita-berita yang seperti itu malah harusnya kita tidak terlibat di dalamnya kan gitu. Justru akan membuat perseteruan, kemudian tambah gak pinter ya. Jadi kita juga harus membantu, makanya saya lebih seneng ketika ada ada informasi ini paslon 01 atau 02 lagi menyapa masyarakat di sini. Nah, dalam kampanye itu kan pasti ada dialog, ya kan? Pasti ada dialog, pasti ada apa yang kemudian disampaikan, apa yang dijanjikan. Nah, itu momen-momen penting untuk kita sampaikan ke publik bahwa
di kesempatan ini loh paslon nomor 1 itu ngomong ini karena ada keluhan seperti ini. Di sini paslon nomor 2 menyampaikan seperti ini karena ada usulan dari masyarakat, ada keluhan masyarakat seperti ini kan gitu. Jadi justru itu yang membuat akhirnya masyarakat tahu. Jangan melulu disodorkan soal gelar ijazahnya, terus mungkin soal status kependudukannya kan gitu. Tapi kembali lagi bahwa itu warna-warni dalam warna-warni dalam Pilwali gitu. Strategi tim pemenangan. Iya tadi Pilwali ini kan sebagai gelanggang pertarungan kan. Gelanggang ibaratnya orang mau lomba itu kan ya pengennya menang. Lawannya siapapun lawannya mereka pasti harus nyerang dan harus menang kan gitu dengan apapun yang menarik caranya, juga gitu. adalah untuk perebutan basis-basis suara ya, yang kaitannya kalau kemarin kan ini sosok Gus Ipul ini kan sempat mencalonkan diri sebagai gubernur Pak Gale, wakil gubernur bener ya, gubernur, statusnya juga pernah jadi wakil gubernur. Di sisi lain basisnya Kota Pasuruan yang kemarin merebut suara juga ada dibantu oleh parpol yang sama, PDIP dan sebagainya. Nah, ini juga menarik dalam proses perebutan hari ini. Nah, ini juga jadi fenomena ternyata hari ini juga beda dengan kondisi pandemi ini, kemudian pertarungan antara Gus Ipul dan Teno juga meskipun jarine wong kan kelas berat beda dengan ini. Nah, itu kan ya yang di lokal. Gimana melihat juga itu, Pak? Apakah kelihatan sekali atau memang masih landai semuanya, peluangnya masih besar sekali gitu? Dalam artian saling isi. Apa sing santai leha-leha, petana, apus yang ikut. Ya kalau sejauh pengamatan kita lah. Sejauh pengamatan satu mata memandang. Sejauh mata memandang ya kalau ngomong peluangnya kalau sampai hari ini kan masih gede-gede, kecuali yang mengeluarkan lembaga survei itu kan dia pasti punya data, sudah melakukan kajian, sudah melakukan analisa cukup panjang ya. Apapun itu politik juga butuh keberuntungan gitu, itu menarik. 50% ya sama-sama berpeluang ya, tinggal bagaimana masing-masing calon ini meraih kantong-kantong suara kan gitu. Menarik simpatisan. Pak Teno sedikit diuntungkan ketika dia sebagai statusnya sebagai petahana. Nah, Gus Ipul ini juga diuntungkan dengan latar belakangnya dia, dengan basis masanya dia juga sangat diuntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan, artinya sama-sama berpeluang. Tinggal bagaimana mereka itu terus mensosialisasikan, mengkampanyekan lah, karena ya masanya masa kampanye, mengkampanyekan program-programnya dia. Beratnya berlomba-lomba untuk menarik hati masyarakat ya gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Gale. Menarik simpati sih. Begitu Mas Yofi. Oke, sip. Terima kasih Pak Gale, selamat bertugas.